Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1057. Makanan dan anggur yang disiapkan oleh Musashi Zetsu sangat kaya, tetapi Lian tidak memiliki nafsu makan yang besar. Dia baru saja makan dan minum di tempat guyu. Di antara klan Musashi, selain Miyamoto Xiaohe, satu-satunya orang di klan Musashi yang memenuhi syarat untuk duduk satu meja dengan Ang Li adalah pemimpin klan Musashi Zetsu. Lian berpura-pura makan beberapa kali, lalu meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Miyamoto Xiaohe, "Mari kita bicarakan urusan kita." "Oke." Miyamoto Xiaohe buru-buru meletakkan sumpitnya dan tampak seperti sedang mendengarkan. Lian tidak langsung berbicara, tapi melirik Musashi Zetsu. Musashi mengerti dan segera berdiri dan berkata, "Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu percakapan antara kamu dan istrimu." Lian mengangguk, merasa bahwa Musashi pastilah seekor rubah tua dan cukup bijaksana. Miyamoto Xiaohe berkata, "Tidak ada yang perlu dihindari dalam urusan saya. Sang Patriark dapat hadir dan membuat keputusan untuk saya." Wajah Lian sedikit menggelap, terlihat sedikit tidak senang. Musashi Zetsu terbatuk ringan, dengan ekspresi malu di wajahnya. Lian berpikir sejenak dan berkata, "Karena Xiaohe memintamu untuk tinggal, maka kamu boleh tinggal." "Hei, oke." Musashi Jue menjawab dengan ringan dan duduk. Mata Ang Li tertuju pada Miyamoto Xiaohe dan berkata terus terang, "Saya ingin menjalani prosedur perceraian kita." "Perceraian?" Miyamoto Xiaohe mengepalkan tangannya. Meskipun dia sudah menduga hari ini akan terjadi, dia masih tidak bisa menerimanya. Batuk. Musashi terbatuk-batuk dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Li, Xiaohe bersedia melayani Anda selama sisa hidupnya. Tidak masalah apakah dia memiliki gelar atau tidak. Aku sudah terbiasa sendirian. Lagi pula, jangan sia-siakan masa mudanya karena aku." Lian berkata dengan suara yang dalam. Musashi Zetsu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Miyamoto Xiaohe mendahuluinya. "Patriark, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena dia sudah memutuskan, ayo kita bercerai." Miyamoto Xiaohe berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Namun, saya memiliki syarat, meskipun Anda memberikan kompensasi kepada saya." "Katakan padaku," jawab Lian, tapi diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia dan Miyamoto Xiaohe hanya memanfaatkan satu sama lain ketika mereka menikah, tapi sekarang mereka tidak bisa lepas dari klise untuk mengakhiri hubungan ini. Miyamoto Xiaohe berkata dengan suara yang dalam, "Saya harap Anda dapat membantu saya menerobos ke alam kekaisaran." Menerobos wilayah kekaisaran. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Hal ini mungkin tidak sulit, tapi boleh dikatakan sederhana, tapi yang pasti tidak sesederhana itu. "Jika aku tidak setuju, apakah kamu tidak mau menceraikanku?" Lian bertanya. "Jangan berani. Kamu sekarang adalah orang yang kuat di alam kaisar. Jika kamu bersikeras, bahkan jika aku, orang kecil di alam sub ilahi, tidak menaatiku, bukankah menurutmu itu terlalu tidak berperasaan jika kamu benar-benar ingin menggunakan memaksaku untuk menekanku? Selain itu, tidak ada gunanya bagimu jika orang mengetahuinya, bukan?" Miyamoto Xiaohe berkata dengan tenang, sepertinya dia sudah memikirkan kondisi ini. Lian menatap Miyamoto Xiaohe, mengetahui bahwa wanita di depannya tidaklah sederhana. "Aku tidak punya perasaan padanya, tapi mereka masih pasangan, jadi wajar saja kalau aku memberinya sejumlah kompensasi." Tapi, saat Lian ragu-ragu, Miyamoto Xiaohe berkata, "Sebenarnya, tidak sulit membantuku menerobos ke alam kekaisaran, selama kamu membantuku mendapatkan sesuatu." "Apa?" Lian bertanya. "Jika kamu hanya mengambil satu item, itu relatif sederhana." Miyamoto Xiaohe menjawab, "Buah Fuji." "Buah Fuji." Lian sedikit mengernyit, sedikit bingung. Miyamoto Xiaohe mengangguk dan menjawab, "Ya, itu adalah buah Fuji, yaitu buah yang akan dihasilkan oleh pohon suci yang baru-baru ini dikabarkan di Gunung Fuji." Ternyata itu adalah buah kiwi. Lian diam-diam berpikir, tapi berkata dengan ragu, "Apakah kamu yakin buah Fuji dapat membantumu menerobos alam kekaisaran?" "Oke." Miyamoto Xiaohe berkata dengan percaya diri. Lian sedikit khawatir, bagaimana jika Fujigo tidak dapat membantumu menerobos wilayah kekaisaran? Miyamoto Xiaohe terlihat sedikit terkejut, lagi pula buah Fuji belum benar-benar muncul sampai sekarang. Setelah memikirkannya, Miyamoto Xiaohe berkata, "Ayo kita lakukan. Kamu hanya perlu membantuku mendapatkan buah Fuji. Adapun apakah aku bisa menerobos ke alam kekaisaran, itu tidak ada hubungannya denganmu, bagaimana?" "Setuju." Lian tidak ragu-ragu. Miyamoto Xiaohe menghela nafas diam-diam, menunjukkan bahwa hubungannya dengan Ang Li telah benar-benar berakhir. Dia mengambil gelas anggur dan berkata, "Bagaimanapun, kita adalah pasangan. Ayo kita minum di bar perpisahan." Lian tidak menolak dan minum segelas anggur bersama Miyamoto Xiaohe. Setelah keluar dari rumah Musashi, Lian merasa lega. Dia akhirnya menyelesaikan satu hal. Adapun buah Fuji, dia yakin bisa mendapatkannya. "Tuan, seseorang mengikuti kita." Liuqi tiba-tiba berkata. Lian mengangguk dan diam-diam berbelok ke sebuah gang. Sesosok kurus mengikutinya ke dalam gang.
Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di gang itu, dia berhenti sebentar, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Guyu. Lian memandang orang yang mengikutinya dengan heran. Ya, wanita di depannya yang mengenakan topi baseball dan pakaian olahraga putih, memegang pedang kaisar jiwa es yang disamarkan dengan secarik kain di tangannya adalah Ratu Pulau Wanita yang baru. Guyu, yang mengenakan pakaian kasual, awalnya terkejut, lalu tersenyum tipis, memperlihatkan sepasang gigi harimau kecil yang lucu. Dia jelas masih anak-anak. Jika dia tidak memberitahunya, siapa sangka dia akan menjadi Ratu Pulau dan memiliki tingkat budidaya kaisar. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya secepat ini. Guyu berkata nakal. Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin mengikutiku? Guyu menjawab, kamu benar, saya tidak boleh terbatas pada istana, saya harus melihat seluruh dunia untuk menemukan peluang yang menjadi milik saya. Jadi kamu berencana menyerahkan posisi Raja Pulau? Lian bertanya. Ya. Lalu siapa yang ingin kamu tunjuk sebagai kaisar pulau itu? Apakah kamu lupa kalau aku punya kakak laki-laki? Pangeran pertama, bukankah dia hilang? Dia hilang, tapi aku telah mengirim orang untuk menemukannya. Selama dia ditemukan, dia akan menggantikan Raja Pulau. Bagaimana jika aku tidak dapat menemukannya? Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk melakukannya, ada begitu banyak orang yang mengintip posisi Raja Pulau, berikan saja kepada mereka. Keterbukaan pikiran Guyu memang mengejutkan Lian, tapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hubungannya ini dengan kamu mengikutiku? Kami sedang dalam perjalanan. Jawab Guyu. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu kemana aku akan pergi? Lian bertanya. Guyu menjawab, tentu saja itu Gunung Fuji. Bukankah kamu sudah berjanji pada Miyamoto Xiaohe untuk membantunya mendapatkan buah Fuji? Lian terkejut. Dia baru saja menyetujui Miyamoto Xiaohe, dan Guyu mengetahuinya. Tampaknya Kaisar Pulau memiliki banyak informan di keluarga besar seperti Musashi. Pokoknya, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Guyu tampak yakin bahwa Lian yakin. Sehat. Lian menghela nafas diam-diam, tidak berkata apa-apa lagi, dan membiarkan Guyu mengikutinya. Bab 1058. Gunung Fuji telah diblokir sepenuhnya oleh angkatan bersenjata dan dibagi menjadi 4 wilayah besar, atas, tengah, bawah dan atas. Orang-orang biasa berkumpul di kaki gunung, yang juga merupakan tempat dengan jumlah orang terbanyak. Kebanyakan dari mereka datang ke sini hanya untuk menyaksikan kemeriahan. Tentu saja, sangat sedikit orang yang memiliki ide untuk mengisi kekosongan, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dan menjadi kekuatan tertinggi. Orang-orang di bawah alam Wuzong berkumpul di lereng gunung. Orang-orang ini ingin naik dan memperjuangkan buah Fuji, tetapi mereka tahu bahwa budidaya mereka terbatas dan tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua mengangkat kepala untuk mengamati situasi dan menunggu untuk peluang. Sekelompok pejuang kuat di alam Raja Bela Diri berkumpul di dekat puncak gunung. Mereka dianggap sebagai kekuatan utama yang memperjuangkan buah Fuji. Namun, ada sekelompok orang yang benar-benar kuat berkumpul di puncak gunung, alam Yadi. Jumlah orang kuat ini tidak banyak, hanya 20 atau 30 orang, tetapi mereka menekan semua orang di alam Raja Bela Diri tidak berani mengambil langkah lebih dekat. Dengeng dengungan. Sebuah helikopter terbang di atas Gunung Fuji. Dari logo di luar helikopter terlihat bahwa itu adalah pesawat sebuah stasiun TV. Mereka ingin mengambil gambar dari dekat orang-orang berkuasa ini, terutama perebutan buah Fuji untuk mendapatkan bahan berita langsung. Mendengus. Orang kuat di alam Yadi mungkin mengira suara helikopter terdengar seperti lalat, atau takut pihak lain akan mengambil buah Fuji atas nama pemberitaan, jadi dia mengambil batu seukuran wastafel dan melemparkannya. Itu ke udara. Meski hanya batu biasa, namun setelah dilempar oleh orang kuat di alam Yadi, ia memiliki kekuatan lebih dari sebuah misil. Terjadilah ledakan. Batu tersebut menghantam helikopter dengan ledakan, kemudian helikopter tersebut berputar seperti gasing yang tidak terkendali dan jatuh ke dalam kawah, kemudian ditelan lahar. Nyawa penumpang helikopter direnggut seperti ini, namun tidak ada yang menyalahkan ahli alam Yadi. Bagaimanapun, tingkat kultivasi setiap orang hampir sama, jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan mampu mengalahkan satu sama lain. Daripada membuat satu musuh lagi untuk diri sendiri, lebih baik berpura-pura tidak melihat apapun. Terlebih lagi, di mata alam Yadi yang berkuasa, kehidupan manusia biasa seperti semut. Miyamoto Xiaohe mengenakan gaun hitam dan berdiri bersama Musashi Zetsu. Setelah melihat seseorang beraksi, keduanya hanya mendengus dingin dan memusatkan perhatiannya pada pohon buah kiwi yang tampak terbakar api. Xiaohe, menurutmu apakah orang itu benar-benar akan membantumu mengambil buah Fuji? Musashi bertanya sedikit gelisah, karena Angli sampai saat ini belum muncul di Gunung Fuji. Miyamoto Xiaohe tampak berat, tetapi berkata dengan sangat percaya diri, Patriark, jangan khawatir. Meskipun saya sudah lama tidak bergaul dengan orang itu, saya tahu bahwa dia selalu menjadi orang yang mengatakan kebenaran. Karena dia sudah berjanji pada kita, dia pasti akan menepatinya. Petik 2. Musashi menganggukkan keningnya dengan ringan, tapi berkata dengan serius. Xiaohe, kita tidak bisa menaruh harapan kita sepenuhnya padanya, kita harus bersiap untuk keduanya. Saat buah Fuji sudah matang, Anda dan saya akan bekerja sama untuk mengambilnya. Orang tua sepertiku ini sudah akan dikuburkan.
Bahkan jika aku menerobos ke alam kekaisaran, harapan masa depanku tidak besar. Anda berbeda, Anda masih muda dan memiliki banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Klan Musashi harus memiliki setidaknya satu prajurit tingkat kaisar yang kuat agar memiliki kesempatan menempati tempat di dunia masa depan. Petik 2. Pemimpin klan, jangan khawatir. Selama saya berhasil menerobos wilayah kekaisaran, saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan status klan Musashi. Miyamoto Xiaohe membuat janji, tapi benar-benar menyadari seperti apa hidup ini seperti sebuah drama. Mengingat setahun yang lalu, dia hanyalah anak terlantar dari keluarga Musashi. Belakangan, dia bertemu Ang Li dan berkesempatan untuk kembali ke klan Musashi. Kemudian, secara kebetulan, dia memperoleh buah kiwi dan memperoleh tingkat budidaya alam yadi. Dia tiba-tiba menjadi bintang baru di klan Musashi dan dibudidayakan sepenuhnya oleh klan tersebut. Bahkan pemimpin klan Musashi Zetsu, yang merupakan orang kuat di alam yadi, rela mengorbankan dirinya untuk memastikan bahwa dia menerobos ke alam kaisar bela diri. Dunia telah berubah, dan ranah kaisar bela diri hanyalah permulaan. Jika Anda bahkan tidak dapat menembus ranah kaisar bela diri, Anda ditakdirkan untuk tersingkir dari panggung sejarah. Udara tiba-tiba memancarkan gelombang panas, dan pohon buah kiwi di kawah bergoyang lembut tertiup angin, mengeluarkan percikan kecil. Wah, wah. Ketika tanah menyentuh percikan api, sebuah lubang segera terbakar. Pembangkit tenaga listrik Yadi Rilem yang ketakutan juga mundur untuk menghindari cedera oleh percikan api. Lihat, pohon Fuji sedang mekar. Teriak seseorang. Setelah pohon kiwi bergoyang beberapa kali, ia mulai mekar bunga berwarna merah. Melihat ini, semua orang merasa senang. Awalnya semua orang khawatir pohon buah kiwi akan menghasilkan buah yang sangat sedikit. Jika jumlahnya sedikit, semua orang harus berjuang dan berjuang untuk mendapatkan buah Fuji. Namun berbeda sekarang, jika sekuntum bunga menghasilkan satu buah Fuji, maka akan menghasilkan ratusan buah Fuji. Jumlahnya sangat besar sehingga semua orang tidak perlu mengambilnya. Selama mereka bernegosiasi satu sama lain, setiap orang bisa mendapatkan sedikit. Beberapa orang pintar mulai melobi, berpikir bahwa setiap orang tidak perlu merusak keharmonisan dan cukup membagi buah Fuji di pohon secara merata. Tak lama kemudian, lebih dari separuh masyarakat setuju untuk membagi buah Fuji secara merata. Sekalipun orang berikutnya memiliki motif egois, mereka tidak akan berani bermusuhan dengan banyak orang, dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk membagi uang secara merata. Bunganya mekar dan kemudian menghasilkan buah berwarna merah yang menarik. Ratusan buah Fuji membuat semua orang merasa sangat bersemangat. Tepat ketika semua orang mengira setiap orang akan mendapatkan beberapa buah Fuji, sebuah kecelakaan terjadi. Saya melihat buah Fuji tiba-tiba jatuh dari pohonnya dan sudah tumbuh sebesar kelengkeng. Buah tersebut menghilang dengan percikan bunga api dan suara ledakan. Ada apa? Buah Fuji itu jelas belum matang, lalu kenapa jatuh dan hilang? Bukan karena menghilang. Lihat pohonnya. Jelas lebih besar dari sebelumnya. Kalau tebakanku benar, buah Fuji yang tumbang terserap oleh pohon itu sendiri. Apa maksudmu? Maksudmu pohon itu memakan buahnya sendiri. Seperti dugaan orang, buah Fuji lainnya jatuh ke tanah dan menghilang. Pada saat yang sama, pohon buah kiwi juga menjadi lebih lebat. Apa yang sedang terjadi? Pohon buah kiwi sebenarnya memakan buahnya sendiri dan tumbuh lebih jauh. Mungkinkah pohon ini akan menjadi roh? Segera orang-orang menemukan hal lain. Setiap kali pohon buah kiwi menyerap buah kiwi, buahnya menjadi sedikit lebih besar, dan sisa buah di pohon tersebut juga tumbuh sedikit lebih besar. Saat buah kiwi pertama kali jatuh, ukurannya hanya sebesar kelengkeng, namun saat ini buah di pohonnya sudah berbentuk bulat 2 kali. Semakin besar buahnya dan semakin besar maka efeknya akan semakin besar, namun masyarakat khawatir pada akhirnya semua buah kiwi akan dimakan oleh pohonnya, dan penantian semua orang akan sia-sia. Bab 1059. Buah kiwi terus berjatuhan. Buah di pohon sudah membesar seukuran kepalan tangan, namun jumlahnya tidak lagi 30. Orang-orang telah mencapai kesepakatan sebelumnya, berpikir bahwa setiap orang tidak perlu melakukan apapun, dan setiap orang dapat memperoleh sedikit buah. Saat ini, kesepakatan lisan ini telah dilanggar, dan semua orang bersiap untuk pertarungan besar. Jika kami melakukannya sekarang, pada dasarnya kami dapat menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan buahnya. Namun tidak ada yang bisa menjamin buah tersebut matang. Jika dipetik dan dikonsumsi sebelum matang, efek yang diharapkan tidak akan tercapai sama sekali. Jadi masyarakat masih menunggu. Ketika hanya tersisa 10 buah di pohon buah kiwi, tidak ada lagi buah yang jatuh, dan cahaya merah menyala mengalir keluar dari gunung berapi dan menempel pada 10 buah tersebut, membuatnya lebih cerah. Tak perlu dikatakan lagi, kiwi akan segera matang dan menyerap kekuatan roh api dari api tersebut. Panggilan. Pria yang menembak jatuh helikopter itu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju pohon buah kiwi untuk mengambil buah tersebut. Yang lain kaget saat melihat ini, dan mereka menyerbu satu persatu untuk menghentikannya. Beberapa orang berteriak keras, bodoh, buah Fuji belum benar-benar matang, jadi percuma kamu ambil buahnya sekarang. Bagaimana orang pertama bisa mendengarkan ini? Tidak peduli buah Fuji sudah matang atau belum, dia harus mendapatkannya. Kalau tidak, jika dia mencobanya ketika sudah benar-benar matang, dia mungkin tidak punya kesempatan.
Jika seseorang mengambil tindakan, orang lain dengan sendirinya akan mengikuti, takut jika tertinggal mereka akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan buah Fuji. Miyamoto Xiaohe dan Musashi Zetsu juga ikut bertarung. Bersama-sama, mereka memiliki keunggulan absolut. Melihat orang pertama yang bergerak mengulurkan tangan untuk menyentuh buah kiwi, dia mendengar ledakan dari atas kepalanya, dan kemudian melihat sambaran petir mengenai kepalanya. Ah! Seorang lelaki kuat di alam yadi hanya menjerit setelah disambar petir. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya miring dan jatuh ke dalam gunung berapi dan terbakar menjadi abu. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Orang-orang lainnya terdiam sejenak, salah mengira jika mereka memetik buah kiwi sebelum matang, mereka akan tersambar petir. Cek, cek. Senyuman aneh muncul dari atas kepala semua orang. Jika ada yang berani mencuri buah Fujiku, orang itu tadi akan menjadi takdirmu. Ketika orang-orang melihat ke atas, mereka menemukan seseorang terbang di udara dengan dua sayap di belakang punggungnya dan wajah yang sangat jelek, seperti burung besar. Ah! Orang itu adalah Lei Yu, manusia kaisar Rilem yang kuat. Seseorang berteriak, mengenali Lei Yu. Kemunculan tiba-tiba orang kuat di alam kaisar berarti tidak ada harapan bagi orang kuat di alam sub-ilahi. Orang kuat di alam yadi pasti akan mati jika dia bersaing dengan orang yang sangat kuat di alam kekaisaran. Orang-orang berkecil hati satu persatu dan mundur untuk menghindari kemarahan kaisar yang berkuasa dan terbunuh. Tentu saja, Miyamoto Xiaohe dan Musashi Zetsu tidak berani mengambil tindakan terhadap ahli kaisar Rilem. Mereka mundur ke jarak yang aman, tetapi mereka tidak mau pergi sekarang. Seseorang bahkan berani melangkah maju dan berkata kepada Lei Yu, "Senior, total ada 10 buah Fuji di sini. Saya yakin senior tidak bisa menggunakan sebanyak itu. Bisakah Anda memberi hadiah pada yang berikutnya? Saya bersedia memberikan apapun sebagai imbalannya." "Oke, kalau begitu ayo tukar hidupmu." Lei Yu mendengus dingin, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melompat turun dari udara. Dia memukul kepala dengan tongkat emas di tangannya dan memukul pembicara hingga jatuh ke tanah. Pembangkit tenaga listrik Yadi Rilem yang malang, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem yang sebenarnya ditendang ke gunung berapi dan dibakar seperti sampah. Miyamoto Xiaohe mengepalkan tinjunya dengan keras. Setelah menyaksikan kemampuan orang Kaisar Rilem yang kuat, dia menjadi lebih bertekad untuk menerobos ke alam Kaisar bela diri. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti sampah di depan para ahli tingkat Kaisar. Hei! Tempat ini ternyata ramai sekali. Sebuah suara datang, dan orang-orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria pirang bertelanjang dada muncul entah dari mana. Kulit perunggunya seperti seorang juara binaraga, dan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya mirip dengan Lei Yu, dan dia sebenarnya adalah ahli setingkat kaisar. Tiba-tiba ahli tingkat kaisar lainnya muncul, membuat alam sub-kaisar ini merasa putus asa. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani. Sekarang ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem lainnya, bagaimana Fujiguo masih memiliki peluang untuk mereka? Tuanku, saya dari Eropa Timur. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan seperti itu ketika saya datang ke sini untuk bepergian. Wajah Lei Yu menjadi sedikit gelap ketika dia melihat bahwa pihak lain juga merupakan orang kuat di alam kaisar, tetapi dia tidak banyak bicara dan hanya melewati pohon buah kiwi. Ketika Gude melihat Lei Yu terdiam, dia mengangkat bahu dan berjalan ke sisi lain pohon buah kiwi untuk berdiri. Sehat. Musashi Zetsu menghela nafas kecewa dan berbisik. Xiaohe, sepertinya Fujiguo dan kita terhubung secara geografis. Akan sangat berbahaya jika tetap di sini. Ayo pergi. Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening, tetapi harus mengakui fakta ini. Jika dua prajurit tingkat kaisar bertarung, prajurit tingkat sub-kaisar yang berada di pinggir lapangan hanya akan menjadi umpan meriam. Tepat ketika Miyamoto Xiaohe berbalik dan ingin pergi, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di sampingnya. Hei, ada orang di sini lagi. Ya Tuhan, mereka adalah ahli tingkat kaisar, dan mereka ada 3. Kecepatan yang luar biasa. Orang-orang berteriak satu per satu. 3 sosok muncul di Gunung Fuji, mulai dari kaki gunung hingga puncak dalam sekejap mata. Salah satu anak muda melihat pohon buah kiwi masih ada dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita belum terlambat. Lei Yu, yang menjaga pohon buah kiwi, mengubah ekspresinya secara drastis, dan berseru, apakah itu kamu? 3 orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Lian, Wu Liuqi dan Gu Yu. Ketiganya mengalami insiden kecil dan tertunda sedikit, sehingga mereka muncul beberapa saat kemudian. Begitu Miyamoto Xiaohe melihat Lian muncul, harapan muncul kembali di hatinya dan dia mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat. Saat ini, menyapa Ang Li hanya akan membawa manfaat bagi klan Musashi, tapi tidak merugikan. Suamiku, kamu di sini. Miyamoto Xiaohe menghampiri Lian dan berkata dengan lembut. Alis Lian sedikit menegang, mengetahui di dalam hatinya bahwa Ben Xiaohe, Gedung Putih, sengaja menyebut kata, suami, di depan banyak orang, karena dia ingin mencari suaka bagi klan Musashi. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Terima kasih suami. Miyamoto Xiaohe memberi hormat di depan umum, namun secara tidak sengaja melirik ke arah Gu Yu yang memakai topi, dan merasa iri di dalam hatinya wanita cantik di sampingnya. Gu Yu tahu bahwa dia telah disalahpahami, tapi dia terlalu malas untuk menjelaskan.
Dia hanya berkata pada Lian, ayo pergi ke sana juga. Lian menepuk keningnya dan berkata kepada Miyamoto Xiaohe, di sini sangat berbahaya. Kamu turun gunung dulu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku mendapatkan barangnya. Ya, suamiku. Miyamoto Xiaohe membungkuk lagi, lalu mundur ke lereng gunung bersama Musashi Zetsu dan mengawasi dari kejauhan. Bab 1060. Saya harap Anda sudah cukup makan hari ini. Guyu mendatangi Lei Yu dan memprovokasi. Anda. Lei Yu tidak tersipu sama sekali saat mengingat pelariannya hari itu. Sebaliknya, dia mendengus dan memprovokasi di depan umum. Saya tidak menyangka Kaisar Pulau Lord yang bermartabat akan datang ke Huang Qiao Yeling untuk mengambil sepotong buah dari orang biasa. Orang-orang seperti kita. Jangan kira aku takut padamu. Mari kita bertemu lagi setelah buah Fuji ini matang sepenuhnya. Raja Pulau. Saat ini, orang lain tahu bahwa Guyu sebenarnya adalah kaisar baru negara kepulauan itu. Adegan lucu terjadi secara tiba-tiba. Aku melihat pria asing berambut pirang, Gut, tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Entah dari mana, sebuah cincin berlian seukuran telur merpati muncul di tangannya. Dia berkata dengan wajah saleh, Raja Pulau yang kucintai. Xiagude, yang masih belum menikah, dan menikah dengan Kaisar Pulau sebagai istrinya di Yuanjian. Tolong menikahlah denganku. Aku bersedia melindungimu dengan hidupku dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Dalam adegan ini, jika saya tidak mengetahui bahwa Guyu dan Bude tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, saya akan sangat percaya bahwa Gude adalah pria yang tergila-gila. Guyu belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Bahkan sebagai ahli tingkat kaisar, dia merasa sedikit malu untuk sesaat. Batuk. Lian terbatuk ringan dan menggoda. Selamat. Guyu tiba-tiba kembali ke dunia nyata, berbalik dan menatap Lian dan berkata, dia melamarku di depanmu. Tidakkah menurutmu dia tidak menganggapmu serius? Tidak masalah, selama kamu menemukan kebahagiaan. Lian mengangkat bahu. Anda. Sikap Lian hampir membuat Guyu muntah darah karena marah. Tuan Raja Pulau, tolong menikahlah denganku, aku berjanji akan membuatmu bahagia. Wajah Guyu memerah dan dia mengumpat dengan keras, keluar. Namun Bude berlutut di sana dan tidak menunjukkan niat untuk bangun. Saat Guyu khawatir roh ular ini akan terus mengganggunya, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Lihat, itu sepeda motor. Hei, kenapa kamu lari ke sini tanpa sopir? Saya melihat dua buah sepeda motor off-road, satu merah dan satu putih, menuju ke puncak gunung dengan kecepatan sangat tinggi. Anehnya, tidak ada pengemudi di dalamnya. Seorang pria kuat di alam yadi mencoba menghentikan mobilnya untuk mencari tahu apa yang terjadi, namun ditabrak oleh sepeda motor dan terlempar keluar. Seorang pria kuat di alam yadi ditabrak sepeda motor dan tidak bisa bangun setelah mendarat. Seberapa kuatkah kekuatan serangan sepeda motor ini? Mereka dari klan mesin. Liuqi berbisik di telinga Lian. Lian mengangguk. Jika dia tidak bertarung melawan suku mesin di Bukti Dao, dia akan ketakutan dengan pemandangan di depannya. Namun, naga perang yang ditemui di tempat pembuktian hanya berada pada level alam yadi. Kedua sepeda motor di depan mereka dapat dengan mudah membunuh pria kuat setingkat yadi. Berderak. Kedua kendaraan off-road tersebut melompat ketika sampai di kawah, menjelma menjadi sosok manusia di udara dan mendarat di tanah. Biarkan aku pergi, bukankah ini Transformers? Lian bergumam di dalam hatinya, dia tidak menyangka balapan mekanik bisa berubah. Selain itu, apa yang dilakukan orang-orang dari suku mekanik di sini, juga untuk buah kiwi. Mereka adalah makhluk hidup yang dirakit dari sekumpulan mesin dan tidak perlu makan makanan sama sekali. Mungkinkah ada sesuatu yang dibutuhkan oleh balapan mekanik di sini? Lian melihat kembali ke pohon buah aneh itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Roh api mulai menyebar secara bertahap, dan buah kiwi di pohon tampak seperti akan matang. Kecuali Lian, Guyu, Wu Liuqi, Lei Yu, dan Gut yang menjaga pohon buah kiwi, dua anggota suku mekanik yang baru tiba itu berdiri agak jauh dan sepertinya tidak tertarik dengan buah kiwi yang akan segera matang. Titik. Melihat buah kiwi akan segera matang, salah satu anggota suku mekanik berkulit putih tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan suara, bom cahaya putih menerpa pohon buah kiwi. Untungnya, Lei Yu bereaksi dengan cepat dan melambaikan tongkat emas di tangannya untuk menghalangi cahaya putih. Ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, apa yang ingin kalian lakukan berdua monster mekanis? Tidak bisakah kamu melihat ini? Mereka ingin menghancurkan pohon buah aneh itu, canda Gut dari samping. Lian sedikit mengernyit. Tampaknya suku mekanik tidak ada di sini untuk mengambil buah kiwi, tapi mengapa mereka menghancurkan pohon buah kiwi? Melihat serangannya berhasil dihalangi, tiba-tiba sebuah kapak merah muncul di tangan anggota suku mekanik merah di sebelahnya, lalu dia mengayunkan kapak tersebut ke arah pohon buah kiwi dengan gerakan tubuhnya. Kedua orang ini benar-benar tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan pohon buah kiwi. Mencari kematian. Lei Yu meraung marah, melambaikan tongkat emas di tangannya dan bertarung dengan anggota suku mekanik merah. Anggota suku mekanik kulit putih lainnya tidak punya waktu luang dan menembakkan cahaya putih lagi untuk menghancurkan pohon buah kiwi. Bang! Sebuah batu terbang untuk menghalangi cahaya putih yang masuk, dan kemudian melihat Gut mengepalkan tinjunya dan berteriak, pecahan logam,
Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya, kamu harus mencicipi tinjuku terlebih dahulu. Setelah jeda sebentar, dia tiba-tiba menoleh ke Gu Yu dan berkata, sayangku, aku akan menghentikan orang ini dulu. Kalau buahnya sudah matang, tolong simpan satu untukku. Aku hanya ingin mencicipinya. Keluar, kata Gu Yu dingin. Baiklah sayang, aku berangkat sekarang. Orang bernama Gut ini sungguh lucu. Dia benar-benar berguling di tanah dan menyerang suku mekanik kulit putih. Buah kiwi benar-benar berhenti menyerap energi api dan tergantung di dahan. Sudah matang, teriak Gu Yu pelan, dan lelaki itu terbang untuk memetik buah kiwi. Berhenti, itu milikku. Lei Yu meraung marah, berhenti terjerat dengan suku mekanik merah, melambaikan sayapnya dan menyerang pohon buah kiwi dengan kecepatan yang mencengangkan. Hampir di saat yang bersamaan, Gut juga berteriak, sayang, bantu aku memetik buah. Dia berhenti berkelahi sambil berbicara, berbalik dan menyerang pohon buah kiwi. Lian berada di dekat pohon buah-buahan. Dia baru saja hendak memetik buahnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Hati-hati! Lian berteriak dan melepaskan ide memetik buah kiwi, dan mundur ke belakang. Setelah Gu Yu diingatkan, dia juga mundur dan berhenti memetik buah. Lei Yu dan Bude juga memperhatikan kelainan itu satu demi satu. Mendengar suara terobosan di langit saja, rasanya seperti hujan meteor yang jatuh dari langit, puff-puff, dan menghantam tanah. Bulu. Lian dapat melihat dengan jelas bahwa yang menimbulkan efek hujan meteor adalah bulu burung yang merupakan duri di tanah dan terlihat lebih keras dari baja halus. Sebagai orang kuat di alam kekaisaran, Gut justru terkena salah satu bulu di lengannya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan serangan bulu tersebut. Jika Lian tidak mengingatkannya untuk menghindar dengan cepat, bahkan seorang ahli tingkat kaisar pun akan terbunuh oleh bulu itu. Panggilan. Saat angin kencang bertiup, awan gelap muncul di langit. Manusia bodoh, beraninya kamu menyentuh buah kiwi di depanku. Bersambung.